Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kita bisa duduk kembali setelah istirahat sejenak ya. Waktunya Masya Allah cocok untuk belajar bahasa Arab ya. Yang udah makan Masya Allah tambah semangat, yang belum makan Masya Allah bisa kenyang dengan belajar bahasa Arab ya. Seger siang-siang gini belajar bahasa Arab ya Patri ya. Dengar Patri? Insya Allah ya. Apalagi Patri habis kerja Masya Allah ya. Kita lanjutkan pelajaran kita ya Pak. Tadi sama Ustaz Nazri sudah sampai mana? Halaman 29 halaman 30 iya. Tadi belajar kalimat kata ya, kata dalam bahasa Arab terbagi menjadi berapa? 3. 1 isim, 2 fi'il, 3 huruf ya. Biar ngantuk juga ibu-ibu, fi'il terbagi berapa ibu-ibu? Ada mic di situ ya. Itu mic-nya pakai satu orang aja. 3 Ustaz. Iya, apa saja ibu? Fi'il madi, fi'il amr, fi'il mudhari, fi'il amr. Iya, fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr. Ya. Isim, tanda-tanda isim ya. Isim itu bisa terbedakan dari dua kawannya, terbeda dari fi'il, terbeda dari huruf dengan tanda-tandanya. Tanda-tanda isim itu ada berapa? 3. 1 tam marbutah, 2 ada alif lam, 3 enggak, isim bukan tam marbutah nanti. Isim tanwin iya. 2 ada alif lam, terus ada huruf jar ya. Yang agak pusing ketika ada huruf jar ya. Ya, ada huruf jar. Anda mau belajar dulu sebentar. Di atas huruf jar apa? Fi ya, misalnya fi ya. Fi, karena tulis fi. Kelihatan Bu? Iya, kelihatan ya. Ini huruf jar diantaranya. Ketika ketemu al-baitu ya, al-baitu ya, dimasuki huruf jar jadi apa? Fil baiti. Kalau alif lamnya dihilangkan apa? Fi baiti. Fi bayi apa Pak? Fi tuh benar, benar-benar salah Pak. Iya, fi baitin Pak. Iya, karena nggak ada alif lamnya Pak. Iya, nggak ada alif lamnya, ini fi baiti ya. Nah, karena nggak ada alif lamnya, lihat alif lam sama tanwin itu nggak bersatu. Iya, jadi alif lam sama tanwin itu kan an-in-un gitu ya. Ini mulanya sebentar aja. Terus kita juga sudah belajar yang halaman 28 udah belajar kan? Ya, isim ditinjau dari jenisnya. Ya, isim ditinjau dari jenisnya terbagi berapa? 2. Isim mudzakkar, isim muannats. Ya, kita nggak mungkin bisa tahu apa itu isim mudzakkar kalau kita nggak tahu isi muannats, dan kita bisa mengetahui isi muannats dengan tandanya. Ya, tanda isi muannats apa saja?
tak marbutoh. Terus alif maksurah itu apa? Alif bengkok. Ya, alif yang bengkok tidak ada titiknya, Pak. Ya, mirip ya. Terus alif mamdudah. Ya, alif mamdudah. Alif mamdudah itu hamzah yang setelah alif. Ya, itu. Kemudian Anda tambahkan lagi tanda isim muannats selain yang 3 itu. Anggota tubuh yang double. Ya, anggota tubuh yang double, misalnya yadun. Yadun ada berapa? 2 kan? Ya, yadun itu mudzakkar apa muannats? Muannats. Rijlun, kaki. Ya, mudzakkar apa muannats? Muannats. Lihat. Kalau ditunjuk ini kaki, berarti bahasa Arabnya apa? Hada apa hadihi? Hadihi rijlun. Ya, ini muannats. Kalau mudzakkar ditunjuknya apa? Hada. Ya, hada. Ya, hada. Hada rajulun. Kalau rajulun apa? Laki-laki. Kalau rijlun kaki. Ya, jamaknya rajulun rijalun. Ya, di sini ada Pak Rijal ini. Ya, jamaknya rajulun. Terus tanda muannats juga tanda tambahin lagi. Ya, nama atau sifat khusus untuk perempuan. Ya, misalnya Zainabu, mudzakkar apa muannats? Muannats, nggak ada tanda marbutohnya. Zainabu ada tanda marbutohnya. Di mana, Pak? Ada? Ada Zainabu. Di mana coba? Anak pengen tahu, cerita. Ya, Zainabu nggak ada. Ya, nggak ada tanda muannats kan? Zainabu. Nggak ada alif maksurah. Nggak ada. Nggak ada alif mamdudah. Iya, maka dia nama khusus perempuan muannats. Nama dan sifat khusus perempuan muannats. Contohnya sifat khusus perempuan apa? Hamilun, hamilun. Ya, laki-laki ada yang haid? Enggak ada. Makanya kalau mau nunjuk ini hamil, berarti pakai apa? Hadihi. Kalau itu hamil, tilka hamilun. Ya, gitu. Karena laki-laki nggak ada yang hamil. Ya. Ada yang mudzakkar bisa dijadikan muannats. Misalnya mudarrisun, guru laki-laki. Ya, karena ada tanda marbutoh kan, jadi guru perempuan apa mudarrisatun. Ya. Kalau meja mudzakkar muannats. Meja bahasa Arabnya apa? Maktabun. Iya. Kalau jadi muannats apa? Kalau jadi muannats tambahin tanda marbutoh. Iya, jadi perpustakaan. Jadi nggak semua bisa jadikan muannats ya. Nah, itu tanda muannats itu tadi. Pertama ada tanda marbutoh, alif maksurah, alif mamdudah, ditambah anggota tubuh yang double, kemudian nama atau sifat khusus perempuan. Latihannya udah belum ya, nanti ada latihannya. Lihat ya, latihannya lihat. Ya udah, latihannya kita kerjakan ya. Latihan, buatlah isim muannats dari isim mudzakkar di bawah ini sebagaimana pada contoh. Ya, thalibun, siswa, jadikan muannats thalibatun. Ya, siswi. Ya, lihat, sebelum tak marbutoh harokatnya selalu fathah. Ya, asalnya ba-nya itu kan asalnya thalibun, dhamma tanwin. Ya, kemudian ditambah tak marbutoh jadi thalibatun. Sebelum tak marbutoh fathah, seperti itu. Sekarang yang baris ini 5 kata ini, siapa yang siap? Iya, antum akhikin, ya silakan. Ustadzatun. Ya, terus
Iya, mudiratun. Apa artinya mudiratun? Iya, bu kepala sekolah. Terus Tobibatun. Muhandisatun. Jarisatun. Muhandisatun artinya apa? Muhandisatun. Insinyur. Bu insinyur. Jarisatun. Orang yang wanita yang duduk. Ya, Tobibatun. Bu dokter. Iya. Paham kan, mudah kan? Jadikan mudzakkar ke muannats. Itu bahasa Arab mudah, masya Allah. Ya. Nah, sambil ngopi, masya Allah bisa. Ya Patri ya, Patri Haji ya. Nanti malam ngibunya pakai bahasa Arab ya. Anak hibbuki gitu. Sama istri kan? Ibunya masya Allah. Iya iya. Kalau burung bahasa Arabnya apa? Toirun. Kalau tambah tak marbutoh, terjemahannya apa? Toiratun. Apa? Ibu ada yang tahu? Ibu, toirun burung. Ya, mudzakkar kan? Kalau tambah tak marbutoh, artinya apa? Pesawat ibu, ya, pesawat. Jadi nggak semua yang isi mudzakkar jadi isi muannats. Kalau ditambah marbutoh malah jadi maknanya lain. Kemudian lihat latihan 2. Bacalah kalimat-kalimat di bawah ini, kemudian sebutkan isi mudzakkar dan muannats yang ada sebagaimana dalam contoh. Zaidun talibun. Ya, Zaid seorang siswa. Zaidun mudzakkar, talibun mudzakkar. Nomor 1, silakan. Iya, dulu. Ya, akhir ya, silakan. Iya, Aliyun mudarrisun artinya apa? Guru. Iya, Aliyun. Betul. Terus nomor 2. Iya. Gampang ini, masya Allah. Iya, silakan Arabi. Zainabu Talibatun. Artinya apa? Zainab seorang Siswi. Iya, Zainab seorang siswi. Zainabu sebagai apa? Zainab sebagai muannats. Iya, Zainab muannats, Talibatun. Iya, kalau Talibatun muannatsnya ada tandanya apa? Marbutoh. Kalau Zainabu tandanya nama khusus wanita. Terus nomor 3. Iya, syamsu tali'atun. Artinya apa, tahu Pak? Matahari terbit, Pak. Iya, matahari terbit. Iya. Asyamsu mudzakkar muannats. Tadi udah dipelajari kan? Ya, lafaz yang kelihatannya mudzakkar tetapi maknanya yang kelihatannya mudzakkar tetapi orang Arab memperlakukannya sebagai muannats. Artinya asyamsu. Ya, tali'atun mudzakkar apa muannats, Pak? Bahasa Iman. Tali'atun mudzakkar apa muannats? Muannats. Tandanya apa, Pak? Iya, tak marbutoh. Terus silakan. Siapa? Selanjutnya nomor 4. Akhwat ya. Nah, akhwat, kasihan. Silakan akhwat. Yang paling pojok. Iya kan letter L itu ya. Nah, yang paling pojok tuh di tengah tuh. Iya, silakan. Aisyatu fil madrasati. Artinya apa, Ibu? Aisyah di sekolah, di dalam sekolah. Iya, Aisyah di dalam sekolah. Aisyah tuh mudzakkar muannats.
muannas. Tanda muannasnya apa Ibu? Iya, ta marbuta bisa. Terus Aisyah tuh muannas, fi mudzakkar muannas. Ya, fi mudzakkar apa muannas Ibu? Hah? Ikhwah, fi mudzakkar muannas? Hah? Bukan mudzakkar, bukan muannas karena huruf. Ya, yang dibagi mudzakkar muannas itu adalah isim dari sisi jenis. Ya, fi huruf jar tadi benar Ibu. Al-madrasah mudzakkar apa muannas? Muannas. Tanda muannasnya apa Ibu? Tak marbuthah. Di situ kenapa madrasati tidak madrasatu? Al-madrasatu. Karena ada huruf jar yaitu fi. Kalau alif lamnya dihilangkan, fi madrasatin. Ya, ada tanwin. Tanwinnya apa Pak Triadi? Iya, paham nggak? Iya, kalau nggak paham nanya. Iya. Terus nomor 5. Silakan. Iya. Ikhwan. Hamzatu talibun. Hamzatu zanya kurang panjang. Iya, hamzatu talibun artinya Hamzah seorang siswa, seorang mahasiswa, seorang santri. Ya, hamzah itu mudzakkar apa muannas? Mudzakkar. Jadi ada lafaz yang kelihatannya muannas tetapi dia dihukumi mudzakkar. Ya, ini nama khusus laki-laki. Talibun mudzakkar juga, ya. Karena nggak ada tanda muannas. Itu mudzakkar sama muannas. Kita masuk ke yang paling yang lebih mudah, yang lebih mudah ya. Fokus ya, fokus. Lebih gampang. Yang tadi gampang, ini lebih gampang insya Allah. Iya, boleh silakan. Yang dipakai apa? Yang dipakai apa ya? Lebih dominannya mana gitu ya? Karena nggak tahu, nggak tahu. Biasanya kalau tanda-tanda muannats itu lebih terbatas. Ya, kita hukumi mudzakkar dulu aja. Ya, karena muannats itu ada tanda-tandanya kan. Itu ada yang nanya lagi? Isim ditinjau dari jumlah, ya, dari jumlah. Pertama mufrad. Ya, mufrad itu tunggal. Yang mufrad itu tunggal. Sebuah rumah, seorang dokter, seorang guru, seorang ustadz, ya, sebuah pena itu mufrad tunggal. Kemudian musanna. Ya, musanna itu bentuk dua, ya, dua pena, dua dokter, dua laki-laki, dua siswa. Yang ketiga jamak. Ya, jamak ini lebih dari dua, ya, 3 ke atas. Jamak ini terbagi menjadi 3. 1 jamak mudzakkar. Ya, mudzakkar salim, mudzakkar salim. 2 jamak muannats salim. 3 jamak taksir. Ya, bukunya ditutup dulu Pak. Iya, ibu juga tutup dulu bukunya.
Fokus di sini. Kelihatan nggak ibu-ibu? Kalau nggak kelihatan ya nggak apa-apa, lihat buku. Yang ikhwan jangan lihat buku. Ditutup Pak. Bukunya ditutup Pak. Iya, kelihatan Pak. Kelihatan ya. Asik, ditutup Pak. Nah, ya biar fokus. Yang mufrad tunggal, musanna dua, jamak lebih dari dua. Ingat, isim ditinjau dari jumlah. Kalau tadi mudzakkar dan muannats, isim ditinjau dari jenis. Iya. Mufrad misalnya, iya, mudar sun. Ya, dari sun. Artinya apa? Seorang guru. Mufrad lagi, mudar satun, artinya apa? Seorang guru. Contohnya lagi, kolamun. Apa kolamun? Pena. Sebuah pena. Ya, ini mufrad Pak. Ya, ibu, mudarisatun, kolamun, ini mufrad. Ya, bentuk tunggal. Seorang guru, seorang guru, sebuah pena. Ini mufrad. Kalau musanna, dia ada tambahan alif dan nun yang kasroh, atau ya sukun dan nun yang kasroh. Dan sebelum alif ini dan sebelum ya sukun ini dia fathah. Ya, fathah. Tinggal tambahin ini rumusnya. Ya, rumus untuk musanna. Mudarrisun. Ya, mudarrisun. Berarti jadi musanna ditambah alif dan nun, ya dan nun. Mudarrisani atau mudarrisaini. Ya, mudarrisaini. Lihat. Asalnya sun, lihat, dhammah tanwin. Ketika ditambah alif dan nun, ya dan nun, dia harokatnya jadi fathah. Sinnya jadi fathah. Sebelum alif fathah, sebelum ya fathah. Kenapa Anda bilang ini? Nanti biar nggak ketukar sama jamak mudzakkar salim. Ya. Mudarrisani, mudarrisaini, dan nunnya kasroh. Mudarrisani dan mudarrisaini artinya dua orang guru. Ya, mudah kan masalah Pak? Mudah kan? Masya Allah, mudah banget bahasa Arab itu. Ya, mudah banget. Antum sambil merem, sambil ngopi, ya kan? Tidur. Ya. Lihat sekarang, mudarrisatun, seorang bu guru. Tinggal kasih apa? Rumusnya tambah alif dan nun. Berarti mudarrisatani, ya, tak marbutohnya jadi tak maftuhah ya, atau mudarrisataini. Ya, mudarrisataini. Ya. Qalamun apa? Dua pena. Qalamani atau qalamaini. Ya. Qalamaini. Mudah masalah? Ya mudah, Masya Allah. Ini mufrad, ini musanna. Rumusnya alif dan nun yang kasroh, ya dan nun kasroh. Kemudian kita masuk ke jamak. Ya, jamaknya terbagi tiga: jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, dan jamak taksir. Jamak mudzakkar salim rumusnya Bapak, ya, waw sukun dan nun yang fathah. Ya. Kemudian harokat sebelum waw dan nun yang fathah nanti dulu. Kemudian ya sukun dan nun yang fathah. Ya, sebelum ya sukun dan sebelum waw sukun itu harokatnya menyesuaikan dengan mad. Ya, huruf mad kan waw sukun sebelumnya dhammah, ya sukun sebelumnya kasroh. Ya, itu bedanya sama
Musanna kalau musanna sebelum ya sukun dan sebelum alif fathah. Ya. Lihat. Berarti tinggal tambahin para guru. Ya, apa? Mudarrisuna atau mudarrisina. Ya, nunnya fathah apa? Beda sama musanna. Kalau musanna nunnya kasroh. Ya, gitu. Jadi para pak guru. Ya. Jadi jamak mudzakkar salim rumusnya tambah waw dan nun yang fathah atau ya sukun dan nun yang fathah. Kemudian kita masuk ke jamak muannats salim. Jamak muannats salim ditambah alif dan ta rumusnya. Ya. Ya. Alif dan ta. Ta marbutohnya hilangkan dulu. Ya. Hilangkan dulu. Kasih alif dan ta setelah sin. Ya, berarti mudarrisatun seorang guru, mudarrisatani dua orang guru, para ibu guru. Mudarrisatun. Ya, mudarrisatun para guru. Mudah kan? Nah, ini yang jamak taksir ini lebih mengasihkan, Bang. Ya, harus dihafal. Ya, lebih mengasihkan yang dihafal itu lebih mengasihkan. Kalau itu ada rumusnya. Ya, kalau jamak taksir kita nggak bisa bikin sendiri. Harus lihat kamus. Ya, harus lihat bagaimana orang Arab menjamakkannya. Qolamun, qolamani atau qolamaini beberapa pena. Berarti aqlamun ini harus dihafal. Aqlamun, gitu ya. Nah, paham ini nggak? Paham ya? Kita masuk ke buku kalau udah paham. Kalau paham gambarannya, masuk ke buku. Iya, nanti jangan dipoto ya, Bro. Ya. Bahaya. Lihat. Dari sisi jumlah bilangan isim terbagi menjadi 3, yaitu pertama mufrad, yang kedua musanna, yang ketiga jamak. Ya, kalau isim ditinjau dari jumlah itu ada istilah musanna. Kalau isim ditinjau dari jenis ada istilah apa? Muannas. Jangan tertukar musanna dengan muannas. Kalau musanna 2, kalau muannas perempuan. Ya. Pertama isim mufrad. Isim mufrad adalah isim yang menunjukkan satu, baik berupa mudzakkar atau muannas. Ya, lihat, kita baca bareng. Rajulun, imra'atun, tilmidun, tilmidatun, waladun, bintun, tabibun, tabibatun, muhandisun, muhandisatun. Iya, ini isim mufrad. Rajulun artinya apa? Seorang laki-laki. Imro'atun, seorang perempuan. Tilmidun, seorang siswa. Tilmidatun, seorang siswi. Waladun, seorang anak laki-laki. Bintun, seorang anak perempuan. Tabibun, seorang pak dokter. Tabibatun, seorang bu dokter. Muhandisun, seorang pak insinyur. Muhandisatun, seorang bu insinyur. Ini isim mufrad, ada pada mudzakkar dan muannas. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Jenis isim dari
jumlah yang kedua yaitu isim musanna. Kata penulis hafizahullah taala, isim musanna adalah isim yang menunjukkan dua, baik mudzakkar atau muannats, dengan menambahkan huruf alif dan nun atau ya dan nun di akhir kata, dan huruf nun diharokati dengan kasroh. Contoh isim musanna kita baca bareng. Rajulani rajulaini, imra'atani imra'ataini, tilmidani tilmidaini, tilmidatani tilmidataini, waladani waladaini, bintani bintaini, tabibani tabibaini, tabibatani tabibataini, muhandisani muhandisaini, muhandisatani muhandisataini. Ya, makna rojulani rojulaini, dua orang laki-laki dan seterusnya. Ya, tadi mufradnya itu yang tadi halaman 33, ini musannanya. Jadi berarti rojulani rojulaini artinya dua orang laki-laki. Kalau imro'atani imro'ataini, dua orang perempuan. Tilmidani tilmidaini, dua orang siswa. Tilmidatani tilmidataini, dua orang siswi. Waladani waladaini, dua orang anak laki-laki. Bintani bintaini, dua orang anak perempuan. Tabibani tabibaini, dua orang pak dokter. Tabibatani tabibataini, dua orang bu dokter. Muhandisani muhandisaini, dua orang pak insinyur. Muhandisatani muhandisataini, dua orang bu insinyur. Mudah kan Pak? Ya mudah, Masya Allah. Kemudian jenis isim dari sisi jumlah yang ketiga yaitu jamak. Ya, jamak, isim jamak plural menunjukkan lebih dari dua, dan jamak ada 3 macam, yaitu jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, dan jamak taksir. Kita masuk ke nomor 1, jamak mudzakkar salim. Ya, jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim, ya ibu-ibu itu yang ngantuk bangunin ini. Itu ya, yang jangan tidur ya. Nah, bangunin. Biar merasa. Ya, jamak mudzakkar salim adalah isim mudzakkar. Ya, ingat isim mudzakkar. Kalau isim muannats nggak bisa jadi jamak mudzakkar salim. Isim mudzakkar yang menunjukkan lebih dari 2 dengan menambahkan huruf waw dan nun atau ya dan nun di akhir, dan huruf nun diharokati dengan fathah. Beda sama musanna. Kalau musanna diharokati dengan apa itu? Kasroh. Kalau nun di jamak mudzakkar salim fathah. Ya, contohnya muslimun artinya apa? Seorang muslim. Ya, jamaknya para orang muslim, muslimuna, muslimina. Mukminun artinya apa? Seorang mukmin. Ya, para orang mukmin. Mukminuna, mukminina. Musafirun artinya apa? Ya, laki-laki yang musafir. Ya, jamaknya para musafir, musafiruna, musafirina. Muwadzafun. Apa muwadzafun? Apa? Karyawan. Ya, karyawan. Muwadzafuna, para karyawan. Muwadzafuna
muwazzifuna muwazzafina. Fahimun, laki-laki yang paham. Iya, para laki-laki yang paham. Fahimuna, fahimina. Paham sampai sini? Ya, kita baca bareng biar nggak ngantuk. Muslimun, muslimuna, muslimina. Muslimun, muslimuna, muslimina. Mu'minun, mu'minuna, mu'minina. Mu'minun, mu'minuna, mu'minina. Musafirun, musafiruna, musafirina. Musafirun, musafiruna, musafirina. Muwazzafun, muwazzafuna, muwazzafina. Muwazzafun, muwazzafuna, muwazzafina. Fahimun, fahimuna, fahimina. Fahimun, fahimuna, fahimina. Ya, muslimun mana satu muslim, sedangkan muslimuna atau muslimina atau artinya adalah artinya orang muslim yang lebih dari dua dan seterusnya. Ya, sekarang masuk ke jamak yang kedua. Jamak muannats salim. Jamak muannats salim adalah isim muannats. Ya, berarti isim mudzakkar tidak bisa jadi jamak muannats salim. Ya. Jamak muannats salim adalah isim muannats yang menunjukkan lebih dari dua dengan menambahkan huruf alif dan ta di akhir kata. Mufradnya muslimatun, seorang muslimah. Jamaknya muslimatun. Ya, sama artinya seperti yang di halaman 35, cuma dia perempuan ya. Kita baca bareng. Muslimatun, muslimatun. Muslimatun, muslimatun. Mu'minatun, mu'minatun. Mu'minatun, mu'minatun. Musafiratun, musafiratun. Musafiratun, musafiratun. Muwazzafatun, muwazzafatun. Muwazzafatun, muwazzafatun. Fahimatun, fahimatun. Fahimatun, fahimatun. Ya, muwazzafatun artinya apa? Karyawati. Ya, kalau muwadzafun karyawan, gitu ya. Muslimatun makna satu perempuan muslim, sedangkan artinya muslimatun perempuan-perempuan muslim yang lebih dari dua dan seterusnya. Itu jamak muannats salim. Kita masuk ke jamak taksir. Jamak taksir adalah jamak yang tidak beraturan. Jamak taksir menunjukkan lebih dari dua, baik mudzakkar ataupun muannats. Disebut dengan taksir yang artinya pecah-pecah, karena terwujudnya jamak taksir dengan terpecahnya isim mufrad menjadi bentuk yang tidak beraturan, berbeda dengan jamak mudzakkar salim atau jamak muannats salim yang isim mufradnya utuh selamat dari pecahan dan perubahan. Contoh jamak taksir yaitu qalamun, jadi aqlamun. Qalamun artinya apa? Pena. Aqlamun pena, beberapa pena. Waladun anak laki-laki. Auladun para anak laki-laki. Bintun anak perempuan, seorang anak perempuan. Banatun para anak perempuan. Ya, banatun ini bukan jamak muannats salim ya, tapi jamak taksir. Karena pecah dia. Ya, pecah. Tanya kan asli dia. Kemudian kitabun. Kitab. Jamaknya kutubun. Kita baca bareng. Qalamun, aqlamun. Qalamun, aqlamun. Waladun, auladun. Waladun, auladun. Bintun, banatun. Bintun, banatun. Kitabun, kutubun. Kitabun, kutubun. Rajulun, rijalun. Rajulun, rijal. Iya, jadi Pak Rijal itu beberapa laki-laki. Nah, itu. Jadi jamak Pak Rijal itu, ya. Ya, jamak ya. Nah, lihat. Kemudian jamak taksir, ikhwah. Ya, ada
Jamak taksir itu perubahannya ada yang menambah huruf, mengurangi huruf, dan merubah harokat. Ya. Lihat, yang pertama penambahan huruf. Mufradnya tiflun. Apa arti tiflun? Ya, sama seperti waladun, anak laki. Jamaknya atfalun. Jamaknya apa? Atfalun, para anak laki-laki. Di sini ditambah hurufnya. Huruf apa saja? Hamzah sama alif. Iya. Itu jamak dari tiflun, sama jamak tiflun itu atfal. Kemudian ada yang mengurangi huruf. Rasulun. Ya, rasulun itu seorang rasul. Ya, dijadikan jamak para rasul, maka wawunya hilang. Rusulun, para rasul. Ya, rasulun jadi rusulun. Kemudian ada yang hurufnya tetap nggak berubah, nggak ditambah, nggak dikurang, cuman dirubah harokat saja. Asadun artinya apa? Singa. Ya, asadun singa. Jamaknya usudun, sinnya diganti dengan dhammah, atau sinnya diganti dengan sukun, usdun, itu juga jamak dari singa. Ya, singa itu asadun. Ya, beberapa singa jamak taksirnya usudun atau usdun. Ya, usudun atau usdun. Nah, ini jamak taksir. Ini harus dihafal, harus lihat kamus. Berbeda dengan kawan-kawan jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, itu ada rumusnya. Ya, itu pelajaran isim dari sisi jumlah. Isim dari sisi jumlah ada berapa, Ibu? Ya, paling pojok dekat pintu. Ya, ada berapa? Ada 3. Satu. Apa? Satu apa, Ibu? Mufrad, isim mufrad. Apa itu isim mufrad? Tunggal. Iya, sebutkan contohnya satu. Rajulun. Iya. Kemudian yang kedua dari sisi jumlah. Iya, musanna. Apa itu musanna? 2. Iya, jumlahnya 2. Iya. Contohnya apa? Apa, Ibu? Iya, nggak apa-apa dibisikin, Ibu. Apa? Rajulani. Iya, terus yang ketiga isim dan sisi jumlah jamak terbagi 3. Iya, jamak terbagi 3 cukup, Ibu. Iya. Patri yang lagi mainan HP. Iya, sebutkan jamak terbagi menjadi 3. Iya, apa saja, Patri? Jamak mudzakkar salim, muannats salim, jamak taksir. Jamak mudzakkar salim contohnya. Muslimuna atau muslimina. Iya, kalau jamak yang kedua muannats salim contohnya jadi mudarisatani apa mudarisataini? Mudarisatani, benar. Diam. Biar mikir. Ayo, apa? Biar ngantuknya hilang. Ayo, jamak mana salim? Mudarisatun jadi apa? Mudarisatani apa mudarisataini? Mudarisataini. Enggak. Terus apa?
Ya, kami apa? Mudarisatun. Ya. Terus yang ketiga jamak apa, Patrik? Jamak taksir. Contohnya apa? Olamun jadi aklam. Aklam. Ya. Itu antum antum paham istilah itu sama contoh satu cukup. Ya, untuk modal kita belajar bahasa Arab. Ya, Masya Allah siang-siang gini ya, samping kanan, kiri, belakang gitu kan. Ngantuk udah tahan-tahan ya kan. Latihan deh biar nggak ngantuk. Lihat halaman 38 latihan. Ya silakan mau tanya. Yang untuk isim dua yang musana, yang contohnya yang imro'ata ini kan mufradnya pakai tak marbutoh. Iya, pakai tamar butoh ya. Nah, di sini musananya nggak pakai tak marbutoh. Iya. Kenapa? Imro'atun itu di akhirnya tak marbutoh ketika jadi musanna tidak jadi tak marbutoh. Sama seperti mudarisatun ya di sini ya. Ini kan di akhir tak marbutoh, musannanya tidak jadi tak marbutoh. Iya. Ikhwah, lihat tak marbutoh itu adanya di mana? Di belakang. Iya, ini sebagai tanda muannas. Iya. Tak marbutoh itu adanya selalu di belakang. Kalau dia pindah ke tengah, enggak jadi tak marbutoh. Jadi tak maftuhah. Lihat. Dia jadi di tengah kan? Mudarisataini. Yang mudarisataini. Maka karena dia taknya ada di tengah, jadi tak maftuhah. Gitu asik. Ya. Jadi antum jangan paksakan nanti ketika jadi musannahnya tak marbutoh lagi. Ya, karena tak marbutoh itu adanya di belakang. Ini berlaku untuk isim semua isim yang namanya tak marbutoh. Iya, betul. Ya, kalau nanti tak marbutohnya pindah ke tengah, itu jadi tak maftuhah. Ya, PR-nya antum cari tak marbutoh yang ada di tengah. Ya, hakikin ya. Besok kasih tahu ya. Latihan. Bentuklah isim musanna dengan akhiran alif dan nun dari isim-isim mufrad berikut ini sebagaimana pada contoh. Ya, qalamun sebuah pena. Jadikan musanna tambah alif dan nun yang kasroh. Qalamani, dua buah pena. Mudah kan seperti ini? Tinggal tambah apa? Alif dan nun yang kasroh. Anda enggak menyuruh antum tahu terjemahannya. Yang penting bikin musannahnya dulu gimana? Ya, ada rumusnya alif dan nun yang kasroh. Masalah arti nanti Anda kasih tahu. Ya, nomor 1. Ya. Setelah tadi yang jawab dari akhwat, yaitu sampingnya ke sebelah kanan. Tadi yang terakhir jawab, ya kanannya. Kitabun kitabani. Enggak, karena pengen yang sebelah kanan. Ini jawab kitabun kan sebelah kiri, ini yang kanan. Talajatun talajatani. Iya, talajatani. Artinya apa? Iya. Dua kulkas. Kulkas apa lemari? Lemari es. Iya, lemari es, betul. Betul. Itu yang kita maksud. Kulkas apa lemari? Ya, lemari es. Talajatun kulkas. Talajatani dua kulkas. Sampingnya setelah yang itu. Kitabun. Kitabani. Artinya apa? Iya, kitabani dua kitab. Iya, sampingnya. Sarironi. Iya, artinya dipan. Sarironi dua dipan. Sampingnya. Baitun
Baitani. Baitani artinya Rumah. rumah, Dua rumah. dua rumah. Iya. Ya, sekarang ikhwah. Ya, Patri silakan Patri Adi. Artinya pakaian, dua pakaian. Mudah kan Pak Tri? Alhamdulillah, bahasa Arab mudah kan? Iya. Belajar bahasa Arab itu senyum-senyum, nggak mengkerut ininya. Ya. Ya, ya. Iya. Tahu bukan artinya Aki? Pakaian. Tahu bani? Dua pakaian. Silakan Pak Saniman. Sa'atun. Sa'atun sa'atani. Ya, sa'atun sa'atani. Artinya apa Pak Saniman? Ya, jam. Ya, sa'atun jam. Sa'ataini dua jam. Ya, tapi kalau di Quran nemu sa'atun bukan jam. Jangan terjemahkan jam ya. Apa? As-sa'atu. Hari kiamat. Ya. Sayaratun mobil. Kalau di Quran nemu sayaratun jangan terjemahin mobil apa? Ya, musafir. Ya, para musafir. Ya, ada sayaratun. Ya. Kemudian akhi Syafatani. iya, syafatun syafatani artinya kemana ikut daurah tajwid ya? Sebutkan makhraj apa saja. 1. Al-jawf. 2. Al-halq. 3. Al-lisan. 4. Titik-titik. 5. Al-khayshum. 4 apa? Iya, syafatani. Apa artinya? Iya, 2 bibir. Ini mufradnya syafatun. Ya, syafata ini 2 bibir. Ya, silakan akhi. Ya, talibun talibani artinya iya, murid 2 murid. Silakan akhi. Antum nama siapa? Iya, Tabrani. Tabrani atau Tabrani? Tabrani panggilnya. Ya, silakan. Sayyaratun. Masya Allah. Artinya apa? Sayyaratun mobil. Sayyaratani 2 mobil. Ya, antum mobil antum tulis sayyaratun. Ya, sayyaratun. Terus akhi, antum nama siapa akhi? Ya, Abdul Karim Silmi Al-Jazairi. Silakan. Talibatun. Ya, talibatani artinya siswi. Dua siswi. Ya, sekarang bentuklah jamak mudzakkar salim berakhiran waw dan nun dari isim-isim mufrad berikut ini. Muslimun. Ya, muslimun seorang muslim, jamaknya muslimuna para muslim. Ya. Sekarang akhwat, silakan lanjutkan dari yang tadi terakhir. Qaimun. Iya, qaimuna. Qaimun itu laki-laki yang berdiri. Ya, qaimuna para lelaki yang berdiri. Ya, terus setelahnya, Ibu, setelahnya. Mukhlisuna. Iya, artinya Orang yang ikhlas. para orang yang ikhlas. Mukhlisuna orang yang ikhlas, para orang yang ikhlas. Terus habis nggak? Ada lagi? Sun, duduk. Ya, jalisun, laki-laki yang duduk. Jalisuna, para lelaki yang duduk. Masih ada? Apa habis? Dakirun.
Dzakiruna artinya orang yang berzikir. berzikir, para orang yang berzikir, ya, atau orang yang ingat, para orang yang ingat. Terus ada Iya Ustaz. munafikuna artinya Orang munafik. seorang munafik, para orang munafik. orang munafik. Ya, jadi jamak mudzakkar salim itu ya ditambah waw dan nun. Ya, ada kan surat Al-Munafiqun? Ada nggak? Ada ya. Terus sekarang ikhwah. Ya, tadi terakhir siapa? Antum ya. Hafiduna. Iya, artinya Hafid. orang yang hafal. Iya, hafiduna para orang yang hafal. Silakan Pak. Iya, tadi Pak Triadi pertama kan? Iya, itu belakangnya. Kafiruna artinya orang kafir, para orang kafir. Ada surat Al-Kafirun ya, orang-orang kafir. Akhirnya artinya iya, orang yang diam. Shamituna orang yang diam. Terus astri. Iya, para orang-orang yang zalim. Iya. Mahasiswa Madinah silakan. Iya, masya Allah. Aku di sini harus disebut ya. Artinya apa? Orang yang taat. Ya, laki-laki yang taat, para lelaki yang taat. Ini jamak mudzakkar salim. Mudah kan Pak? Jamak mudzakkar salim itu rumusnya dari isim mufradnya ditambah apa? Waw dan nun atau ya dan nun. Kalau musanna ditambah apa dari isim mufradnya? Alif dan nun, ya dan nun yang kasroh. Mudah bahasa Arab itu seperti itu, masya Allah. Ya, cuman kita kalau belajar bahasa Arab udah takut dulu nih. Ya, padahal bahasa Arab itu mudah. Cuman harus satu, sabar. Ya, sabar. Belajar apapun sabar. Sabar. Kalau belajar bahasa Arab itu senangnya jadi murid baru Pak, santri baru ya Pak Tria. Jadi santri baru senangnya dapat guru baru. Ya, selalu pengen dapat guru baru. Udah pusing tengah-tengah keluar cari majelis yang baru, jadi murid baru, gurunya baru, ya kan? Taruh belajar, udah mendekati akhir, pusing lagi, keluar lagi, ya kan? Masuk cari bahasa Arab yang dari awal lagi, gitu. Gurunya baru lagi, jadi murid baru. Ya, kita senangnya jadi murid baru. Kita nggak seperti itu. Ya, kita nggak seperti itu. Sabar. Laki-laki itu harus tahan banting, tapi jangan mau dibanting. Ya, harus tahan banting, tapi jangan mau dibanting. Kita masuk ke latihan 3. Bentuklah jamak muannats salim dari isim-isim mufrad berikut ini sebagaimana pada contoh. Ya, jamak muannats salim itu ditambah alif dan ta. Ya, setelah ta marbutahnya dihilangkan terlebih dahulu dari isim mufradnya. Ya, contohnya muslimatun. Ya, seorang muslimah jadi muslimatun. Ya, para muslimah. Iya. Akhir bisa. Masya Allah. Qaimatun. Artinya apa sih? Ya, perempuan yang berdiri, para perempuan yang berdiri. Ya, atau sedang sholat juga bisa. Ya, qaimun orang yang sedang sholat, qaimatun perempuan yang sedang sholat. Ya. Terus iya, artinya apa sih? Perempuan yang ikhlas. Iya, perempuan yang ikhlas. Para perempuan yang ikhlas. Ya, para perempuan yang ikhlas, yang mengikhlaskan suaminya.
Ya diantaranya kan itu misalnya. Terus silakan Pak Rizal. Iya. Jalisatun artinya orang yang duduk gitu. orang yang duduk, orang-orang dan para perempuan yang duduk. Iya. Dari akhwat silakan lanjutkan. Zakiratun. Iya, zakiratun artinya Para perempuan yang berzikir. iya, para perempuan yang berzikir. Ya, para perempuan yang banyak berzikir. Terus selanjutnya Munafikotun. artinya Para perempuan yang munafik. iya, para perempuan yang munafik. Terus setelahnya Hafidotun. artinya Para perempuan yang menghafal. iya, para perempuan yang menghafal. Terus Kafiratun. iya, artinya Perempuan kafir. iya, para perempuan yang kafir. Terus Somitatun. Para perempuan yang pendiam. iya, para perempuan yang diam. Terus ada berapa orang sih ibu-ibu? Iya, silakan. Udah habis? Udah? Yang ikhwan berarti. Silakan Pak Tri. Iya, Masya Allah. Artinya apa Pak? Iya, perempuan yang zalim. Ya, silakan Pak. Kesaniman. Qanitatun artinya para perempuan yang taat. Ya, yang taat. Nah, ini baru yang paling seru di antara sebelumnya. Ya, bentuklah jamak taksir dari isi-isi mufrad berikut ini sebagaimana pada contoh. Qalamun jadi apa? Aqlamun. Silakan Pak Ikin, Abu Kaina. Itu yang kanan. Asomu. Jamaknya enggak tahu. Ya, siapa yang tahu? Sumun. Ya, asomu itu apa? Tuli. Ya, tidak mendengar. Jamaknya sumun. Ya, ada kan Pak di surat Al-Baqarah kan? Iya, Masya Allah. Ya, ada tulis. Karena jamak taksir ini paling seru karena tulis makanya. Biar dihafal. Besok anak ngajar pertama ya, anak tanya jamak taksir dengan tutup buku. Pokoknya jangan tidur dulu sebelum hafal. Tapi jangan goib juga. Ya. Nanti mentang-mentang ditanya. Ya. Asomu jamaknya apa? Sumun. Ya, para orang yang tuli. Ya. Terus setelahnya akhir. Iya, tulabun. Tolibun apa? Murid. Jamaknya tulabun. Tulabun ya, tulabun. Tulabun. Atau apa? Tolabatun. Ya, ini jamak taksir dari tolibun, bisa tulabun, bisa tolabatun.
Ya, ini bukan mu'annas ya, Pak ya. Ya, jamak taksir itu. Apa? Tulabun ini, maaf ya, tulabun. Ya, salah spidolnya ya. Nah, kalau nggak ada spidol nggak bakalan salah karena nggak bisa nulis. Nah, terus siapa? Antum ahli Tobroni. Abgamu. Di surat Al-Baqarah sama seperti sumun. Iya, bukmun. Iya. Orang yang para orang yang bisu. Ya, bisu. Ya, bisu. Abgamu orang yang bisu. Abgamu orang yang bisu. Bukmun para orang yang bisu. Silakan, akhi. Baitun. Apa? Ya, siapa yang tahu? Silakan, akhi Andi. Buyut. Iya, apa akhi Andi? Pintu-pintu. Iya. Itu ngetes antum yang ngantuk. Ya. Buyutun. Baitun, buyutun. Baitun rumah, buyutun rumah-rumah. Kalau bait syair, bait syair baitun juga, tapi bukan rumah. Jamaknya lain lagi. Nanti kalau bait syair jamaknya abiyatun. Abiyatun. Kalau itu bait syair, ya. Baitun rumah, jamaknya buyutun. Kalau baitun bait syair, jamaknya abiyatun. Ya, bait-bait beberapa bait. Terus siapa? Akhirnya Ahmad. Ya. Ayo, akhirnya itu sama tuh. As-samu akam Ahmad. Ada dalam satu ayat kan ngumpul. Umyun. Ya, umyun. Orang yang buta. Ya, para orang yang buta, umyun. Kalau Ahmad, satu orang yang buta. Kalau umyun, para orang yang buta. Terus akhi, madrasatun. Iya. Iya, jawab akhi. Anak tak butuh senyumanmu, anak butuh jawabanmu. Ayo. Enggak tahu. Iya, la adri. Iya, nisful ilm. Ya daripada ngarang, ya kan? Iya. Siapa yang tahu? Apa? Madarisu. Iya, madarisu. Madrasah itu nantinya apa? Sekolah. Jamaknya madarisu. Sekolah. Ya, madarisu tidak boleh tanwin. Madarisu. Silakan akhirnya. Darsun. Durusun. Artinya apa? Pelajaran. Tadi darsun di mana sini? Ya. Darsun, durusun. Ya, durusun. Pelajaran. Darsun pelajaran, durusun pelajaran. Silakan akhtri. Ayunu. Ya, artinya apa? Ainun ayunu. Iya. Mata. Iya. Ayunu. Para mata. Enggak. Mata. Ya, matanya banyak ya. Matanya banyak, bukan mata. Tapi kalau ainun juga bisa diartikan mata air, tapi jamaknya beda. Ya, kalau mata air jamaknya walaupun sama mufradnya ainun, tapi jamaknya uyunun, mata air. Ya, mata air. Ya, silakan Pak Ustaz.
asatidatun. Ya, ustadun di sini ya. Bisa dua, asatidu. Ya, asatidu. Cuma kalau ada tamarbutohnya asatidatun, kayaknya pakai tanwin. Ana yang pernah Anda pelajari jadi tanwin ya kalau pakai tamarbutoh. Ya, Anda juga apakah dia memang wazan mafa'ilu atau bukan? Tapi Anda pernah cari kalau pakai tamarbutoh dia jadi tanwin asatidatun. Ya, asatidatun. Anda pernah cari perbedaan asatidu dengan asatidatun? Kalau asatidu tidak tanwin ya. Ya, wazannya mafa'ilu. Apakah asatidatu itu wazannya mafa'ilu? Enggak. Ini tanwin kalau nggak salah. Gitu. Ya. Terus setelahnya qalbun. Qalbun jamaknya apa sih? Qulubun ya. Qulubun. Masya Allah. Qulubun. Ya, qalbun artinya apa? Hati. Ya, qulubun hati-hati. Ya, tadi kita udah belajar pentingnya belajar makhraj. Jangan sampai qaf diganti kaf. Bahaya ya. Anti qalbi. Ya, yang benar kan? Anti qalbi. Ya, jangan anta kalbi. Bahaya, ya kan? Ya, bahaya. Makanya pentingnya belajar makhraj. Ya betul ya. Belajar makhraj penting kan? Jangan salah ya. Jadi bilang sama istri apa? Anti qalbi. Iya, jangan. Iya. Ya itulah ya, biar ngantuk kan. Ada pertanyaan sebelum lanjut? Silakan. Boleh nggak tolibun kita kasih jamak tolibuna? Boleh. Nah, biasanya kalau untuk pencari ilmu tolabun sama tolabatun. Ya, kalau untuk mencari dunia tolibuna. Ya, tolibuna. Ya, tolal. Ya, bisa tapi tolibuna ya. Tapi biasanya kalau penuntut ilmu itu dia tolabun, tolabatun yang sering didengar ya. Seperti itu boleh. Jadi jamak mudzakkar salim. Terus ada lagi? Yang akhwat paham nggak? Iya. Nggak ada. Ini pelajaran lebih seru dari sebelumnya. Idhofah. Ya, tutup bukunya Pak. Ibu-ibu tutup bukunya. Ibu-ibu nggak apa-apa dibuka, karena ibu-ibu nggak bisa melihat jelas di sini. Iya. Iya. Jangan dibuka kalau apa-apa ya. Pahami dulu. Ini udah ditulis, udah ya dipoto ya tadi ya. Foto, dikirim ke grup fotonya, biar faedahnya yang lain. Nggak ada yang grupnya nanti deh. Ya. Yang udah dikirim ke grup pasti tentu siapa yang mau tahu. Ya. Jadi pelajarannya aja yang foto ke grup. Nggak ada. Ngebawa ya. Iya. Iya. Punya nomor Anda, Pak? Nomornya jangan disebarin. Ada nomornya, ada dua. Iya, ada nomor khusus. Iya, ada nomor lebih khusus. Kita belajar idhofah. Idhofah itu di antara maknanya, idhofah itu di antara maknanya kepemilikan.
Ya, di antara maknanya apa? Kepemilikan. Ya, dalam bahasa Indonesia kita sering mendengarkan kata milik. Ya, misalnya pena milik siswa. Ya, kalau idhofah dia lebih disingkat lagi, miliknya hilang kata miliknya, jadi lebih disingkat lagi jadi dua kata apa? Pena siswa atau penanya siswa, pena siswa atau penanya siswa. Tapi pena siswa sama penanya siswa ada mengandung kata milik tidak? Iya, mengandung kata milik. Nah, inilah yang dinamakan idhofah. Ya, kita lihat pena bahasa Arabnya apa? Qalamun. Siswa libun. Ya, libun. Nah, di dalam idhofah ini karena ada dua kata atau dua kalimat dalam bahasa Arab. Kata dalam bahasa Arab kalimat tadi. Ya, waktu belajar sama guru kita, ya kata itu bahasa Arabnya apa? Kalimat. Di sini kan ada dua kalimat. Pertama kalimat qalamun, yang kedua tolibun. Maka lafaz yang pertama namanya mudhof. Apa? Mudhof. Lafaz yang kedua namanya mudhof ilaih. Ya, mudhof punya syarat. Ya, syaratnya tidak alif lam, tidak tanwin. Ya, tidak apa Pak? Tidak tanwin, tidak an-imun, tidak tanwin, tidak alif lam, tidak tanwin. Padahal kita waktu tadi belajar itu kalau lafaz yang tidak ada alif lamnya harus tanwin. Kalau ada alif lamnya tidak boleh tanwin. Tapi di sini alif lam sama tanwinnya tidak ada. Ya, ini syarat mudhof. Mudhof ilaih. Ya, Anda menghindari lafaz majrur dulu. Untuk mempermudah, mudhof ilaih harus apa? Harus kasrah atau kasrah tanwin. Ya, harus kasrah atau kasrah tanwin. Itu untuk pemula saja. Ya, kasrah atau kasrah tanwin. Berarti di sini apa, Pak? Qalamu. Benar? Benar kasih. Benar, jangan ikut-ikutan. Iya. Kenapa? Karena tidak boleh tanwin, tidak boleh alif lam. Qalamu. Iya. Di sini jadi apa? Pak Tri. Tolibun. Jadi mudhof ilaih harus dhamma tanwin gitu. Iya, tadi itu apa? Tolibin. Ya, tolibin, Pak. Ya, tolibin. Kapan kasrah saja tidak tanwin kalau ada alif lam? Karena mudhof ilaih bukan syaratnya tidak ada alif lam. Boleh dikasih alif lam, boleh tidak. Ya, kalau kasih alif lam berarti dikasih alif lam berarti qalamu bi. Tanwinnya hilang karena ada alif lam. Paham ya? Ini namanya mudhof. Dan yang kedua lafaznya mudhof ilaih. Mudhof syaratnya tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Mudhof ilaih harus kasrah atau kasrah tanwin. Itu. Dan maknanya qalamu talibin, kepemilikan, pena milik siswa. Itu miliknya nggak disebutkan. Ya, miliknya tidak disebutkan. Tadi kita belajar huruf jar. Milik itu bahas huruf jarnya apa? Li. Ya. Kalau al-qalamu lit
tolibi, ya. Ini bukan mudhof ilaih karena lafaz li-nya kelihatan. Ya, kelihatan miliknya. Pena milik siswa, tapi miliknya hilang, ada makna kepemilikan, ini namanya mudhofun ilaih. Walaupun di sini maknanya tidak selalu kepemilikan, ini diantaranya saja. Diantaranya saja, karena penulis di sini kebanyakan maknanya kepemilikan. Ya, ini untuk pemula. Nanti kalau kita belajar Jerumiyah, ya di akhir-akhir, ya Patri, di akhir-akhir itu nanti, ya baru belajar huruf idhofah yang maknanya selain li, ada fi, ya ada maknanya fi nanti. Ya, paham Pak? Mudah kan? Pak Tafroni gampang nggak? Masih nyerna? Iya, karena ulang lagi Pak Tafroni. Kita belajar apa? Idhofah. Ya, idhofah itu di antara maknanya, ya di antara, ada tulis di sini, di antara maknanya adalah kepemilikan. Contoh, kita sering pena milik siswa. Ini kebanyakan 3 kata. Kita bisa singkat lagi, pena siswa. Ya, yang di sini ada makna kepemilikan, walaupun miliknya tidak disebut, ini yang namanya idhofah. Dan idhofah itu terdiri dari 2 kata. Yang pertama namanya mudhof, yang kedua namanya mudhofun ilaih. Mudhof dan mudhof ilaih masing-masing punya syarat. Mudhof syaratnya tidak alif lam dan tidak tanwin. Lafaz yang kedua namanya mudhof ilaih, syaratnya harus kasrah atau kasrah tanwin. Maka kalau di sini Anda bilang al-qalamu talibin, benar salah atau belum? Benar, al-qalamu talibin, benar salah? Al-qalamu talibin, betul. Ya, betul kali? Betul salah. Betul salah. Karena syarat mudhof tidak boleh ada alif lam, tidak boleh. Ini silang ini bukannya boleh loh, tidak boleh. Iya, tidak boleh ada alif lam. Kemudian tidak boleh tanwin. Kalau Anda bilang qalamun talibin, benar salah sih? Qalamun talibin. Salah. Kenapa? Karena mudhof itu tidak boleh alif lam, tidak boleh tanwin. Kalau Anda bilang al-qalamu talibun, benar nggak sih? Salah. Kenapa? Ada al di apa? Di awal. Di awal itu namanya mudhof. Ya, di mudhof tidak boleh apa? Tidak boleh ada alif lam, tidak boleh tanwin. Berarti qalamu talibun. Benar. Kolam salah. Iya betul, mudhof ilaih harus kasrah atau kasrah dan tanwin. Paham Pak Sobrani? Anak nggak nyuruh antum hafal tapi paham. Ya, paham ya? Ya. Nggak apa-apa nggak hafal. Ya, yang penting kalau ditanya bisa gitu aja. Ya. Ya. Paham ini mudhof dan mudhofun ilaih. Ya, kita baca dari kita penulis buka. Ya, ibu-ibu sabar, silakan. Yang contoh pakai alif lam, pakai li tadi, yang di atas litolibu atau litolibi ya ini. Benar Pak. Karena menguji antum aja, ngantuk nggak? Ya. Nah, masya Allah, syukran Patri. Ya. Ternyata antum hadir hatinya di sini, kemudian dengan tidur. Lihat, idhofah. Al-idhofah. Idhofah adalah penggabungan 2 kata. Penggabungan 2 kata. Lebih tepatnya 2 isim. Ya. Atau 2 kata, benar sih, 2 kata. Tapi katanya di sini kan kata ada 3, isim, fi'il, huruf. Tapi di sini lebih tepatnya 2 isim. Ya, 2 isim. Jadi idhofah itu nggak ada
isim ke fi'il atau isim ke huruf. Semuanya isim ke isim. Penggabungan dua isim. Tepatnya penyandaran sebuah isim kepada isim yang lain untuk mendapatkan makna lebih spesifik. Ya, spesifik. Apa spesifik? Lebih khusus. Ya, lebih khusus. Gitu. Jadi idhofah ini termasuk tanda isim, Mbak. Selain dari tanda isim itu ada alif lam, ada tanwin, kemasukan huruf jar, juga tandanya ini idhofah. Karena idhofah ini isim semua, isim ke isim, penyandaran isim ke isim. Ya. Di antara maknanya kepemilikan tuh, di antara maknanya. Ya. Contohnya di sini. Ya. Baitul Ustadi, apa artinya? Rumah Ustad. Artinya rumah milik Ustad. Ya, cuma miliknya nggak disebut kan? Ya, rumah Ustad. Lihat, kalimat Baitul Ustadi adalah idhofah. Idhofah terdiri dari dua hal, yaitu lafaz baitun, lafaz yang pertama baitu sebagai mudhaf dan lafaz al-ustadi sebagai mudhafun ilaih. Perhatikan baik-baik contoh di atas. Mudhaf baitu tidak beralif lam dan tidak tanwin. Ini syarat mudhaf. Tidak ada alif lam, tidak tanwin. Kemudian mudhaf ilaih al-ustadi, huruf berakhiran lafaz huruf akhir lafaz ini kasrah. Ya. Kalau tidak ada alif lamnya berarti baitu ustadin. Kalau nggak ada alif lamnya baitu ustadin. Kalau ada alif lamnya baitul ustadi. Alif lam sama tanwin itu berlawanan, tidak akan pernah ketemu. Halaman berikutnya dibuka. Halaman 44. Perhatikan kembali contoh di bawah ini. Kitabun al-mudarrisu. Ya, kitabun al-mudarrisu. Kitabun artinya apa? Kitab. Al-mudarrisu guru. Kitab guru. Kitab milik guru. Maknanya kepemilikan. Kalau dijadikan idhofah, kita ingin mengatakan dalam bahasa Arab kitab guru, maka jadikan idhofah. Jadinya apa? Kitabul mudarrisi. Kitab sebagai apa? Mudhaf. Al-mudarrisi sebagai mudhaf ilaih. Mudhaf syaratnya apa? Tidak ada alif lam, tidak ada tanwin. Al-mudhaf ilaih harus kasrah atau kasrah tanwin. Itu kalau mudhaf ilaihnya ada alif lam. Kalau tidak ada alif lamnya seperti yang di bawah. Kitabu mudarrisin. Ya. Kenapa tanwin sin kasrah tanwin? Tidak ada alif lam. Ya, kitabu mudarrisin. Paham Pak? Pak, paham? Paham ya, alhamdulillah. Ya. Kalau yang bawah bedanya kan ada banget bacanya pakai tasdid tidak guys. Yang mana? Mudarrisinnya mudarrisinnya. Yang tasdid rohnya. Itu nggak pakai tasdid. Pakai alif lam. Bukan mudarrisin. Kitabul mudarrisi dengan kitabul mudarrisin. Itu tasdidnya ada di roh. Nah, jadi masuk ke mim itu kitabun. Kitab itu alif lam syamsiyah. Kalau ini alif lam qamariyah. Ya, alif lam bertemu mim itu alif lam qamariyah. Kemarin belajar tadi kan? Iya. Ya, jadi gitu. Jadi kalau alif lam bertemu mim, hukumnya apa? Alif lam bertemu mim. Iya, hukumnya apa namanya? Alif lam atau idhar qamari. Iya, idhar qamari. Alif lam syamsiyah namanya, selain alif lam syamsiyah namanya apa? Idgham syamsi. Iya, jadi nomor tajwid lagi. Masya Allah ya Pak ya.
Tidak terasa. Berarti bukan beban normal lagi, masya Allah ya. Ya, tapi enggak kayaknya. Ya, mungkin. Insya Allah sering normal. Kita lanjut. Sayyaratun al-mudiru. Sayyaratun apa? Mobil. Al-mudiru kepala sekolah, rektor, direktur kalau di perusahaan. Ya, kalau di universitas rektor. Ya, kalau di sekolah, kepala sekolah. Sayyaratun mobil, al-mudiru kepala sekolah. Jadi kan itu apa? Sayyaratul mudiri. Sayyaratun sebagai apa? Mudhaf. Mudhaf syaratnya apa? Tidak alif lam, tidak tanwin. Al-mudiri sebagai mudhaf ilaih harus kasrah atau kasrah tanwin. Kalau yang kasrah tanwin contohnya yang bawah tanpa alif lam. Sayyaratun mudirin. Iya. Ya. Ar-rasulu artinya apa? Rasul. Allahu Allah. Rasul Allah. Ya, maka jadikan idhofah. Jadi Rasulullahi, Rasulnya Allah. Ya, Rasul sebagai mudhaf, syaratnya tidak ada alif lam dan tidak tanwin. Lafaz Allah kasrah. Ya, lafaz Allah sebagai mudhaf ilaih, yaitu harus kasrah. Kitabullahi, kitab Allah, kitabnya Allah. Mudah kan? Idhofah? Ya mudah ya, mudah. Masya Allah, bahasa Arab seperti ini akhi, mudah. Ya cuma kitanya aja yang kadang malas duduk di majelis. Ya mudah bahasa Arab itu. Ya, rasa ngantuk menghilang kalau belajar bahasa Arab itu ya. Nah, cuma nanti kalau belajar bahasa Arab harus makan dulu, perutnya harus penuh dulu. Kalau kosong takutnya masuk angin. Iya, iya, ya mau film 16, ya. Ini nggak direkam kan Pak? Lebih bebas kalau direkam. Hah? Benar? Iya. Senengnya nggak direkam, berarti bebas kayak di kelas, ya kan? Ya. Sekarang latihan, buktikan bahwa antum itu paham. Ya, idhofahkanlah isim pertama kepada isim berikutnya. Ya. Tadi yang terakhir ikhwan apa akhwat? Ikhwan. Akhwat silakan nomor 1. Langsung jadi ya. Langsung sebutkan. Langsung jadi idhofah. Qalamu Zaidin. Qalamu Zaidin artinya apa? Pena Zaid. Pena Zaid. Ya, penanya Zaid. Qalamu sebagai apa? Mudhaf. Mudhaf. Syaratnya apa? Tidak boleh alif lam dan tidak boleh tanwin. Iya. Zaidin sebagai Ilaih syaratnya harus kasrah atau kasrah tanwin. iya. Qalamu Zaidin. Penanya Zaid. Setelahnya Miftahun plus saya. langsung Ibu. Jadikan. Miftahus saya roti. Iya, miftahus sayyarati. Artinya Kunci mobil. kunci mobil, kuncinya mobil, kunci milik mobil. Miftah sebagai apa Ibu? Mudhaf. Mudhaf. As-sayyarati? Mudhaf ilaih. Iya, mudhaf nilai mudhaf syaratnya apa? Mudhaf tidak boleh tanwin, tidak boleh alif lam. Iya, sayyarati Saya roti harus tanwin atau kasrah kain. kasrah atau kasratan? Iya, mudhaf nilai sayyarati. Terus nomor 3, satu lagi apa? Mudirul ma'hadi, Mudirul ma'hadi. Artinya kepala sekolah. iya, kepala ma'had. Kepala. Iya, kepala pesantren. Iya. Ma'had itu pesantren. Mudir sebagai apa Ibu? Oh, Mudhaf. Syaratnya Tidak boleh alif lam dan tidak boleh alif lam, tidak boleh tanwin. tanwin. Al-Mahdi Mudhaf ilaih harus diakhiri kasroh. diakhiri kasrah. Ya, kasrah atau kasrah tanwin. Ya, sekarang dari belakang dari Pak Rizal, silakan. Nomor 4. Ya. Baitut Tobibi. Baitut Tabibi artinya apa, Pak? Rumah
rumah milik dokter. Iya, rumah dokter. Baitu sebagai apa, Pak? Mudhof, Mudhof syaratnya apa? tidak boleh alif lam, tidak boleh tanwin. Atau bibi sebagai Mudhofun ilaih, harus? kasroh atau kasroh tanwin. Iya, betul. Silakan akhi. Ya, masuki silakan. Baitu Ustadin, Baitu Ustadin. Ya, artinya apa? rumah Ustad. Iya, akhi, lanjutkan. Madrasatul banati, Madrasatul Banati. Kenapa? Kok anak diprotes? Iya. Ya, karena mudhofun ilaih harus kasrah gitu ya. Nah, Masya Allah gurunya diprotes. Ya, tapi benar. Ya, kalau salah ya harus diprotes. Ya, Masya Allah. Madrasatul Banati, sekolah untuk anak-anak perempuan. Ya, silakan akhir. Maktabun mudiri. Langsung jadi maktabun mudirin. Iya, maktabun mudiri. Maktabun mudirin. Ya, maktabun. Iya. Iya. Bisa jawab dulu tadi. Jangan lihatin muka teman. Ya. Terserah. Iya. Ayo, hadiahnya nih. Tuh. Ayo. Ayo, apa? Maktabun mudiri. Iya, maktabun mudiri. Boleh kan? Boleh, tapi ada yang salah. Apa? Maktabun mudiri. Maktabun mudiri. Maktabul mudiri. Berarti bu-nya tidak tanwin. Tidak, ya bisa. Maktabul mudiri. Kalau nggak ada iklan, Maktabun mudiri. iya maktabul mudiri. Tadi salahnya di mana, Akhi? Antum ada tanwin, tanwinnya maktabun kan? Maktabun. Oh maktabul berarti ya, Anda yang salah. Itu hadiahnya Akhi. Ya silakan. Kalau mau diambil nggak diambil juga nggak apa-apa. Iya, maktabul mudiri artinya apa? meja kepala sekolah. Meja kepala sekolah atau kantor kepala sekolah. Maktabun itu bisa meja, bisa kantor. Maktabun mana siapa? Maktabun mana siapa, Patrik? Iya, manasnya apa? Enggak ada. Akan ada? Enggak ada. Kalau maktabatun apa? Perpustakaan. Ya, jadi nggak bisa dijadikan mu'annas. Ya, mentang-mentang tadi belajar mudzakkar ditambahin ditambah buta jadi mu'annas. Maktabu jadi maktabatun. Enggak, beda arti. Ta'irun, ta'iratun beda arti. Kalau ta'irun burung, kalau ta'iratun iya pesawat. Gitu ya. Nomor 8. Silakan. Abu Khalidin. Abu Khalidin. Ya, bapaknya Khalid. Terus Patrik. Akhul Ustadi. Akhul Ustadi artinya Saudaranya Ustaz. saudaranya Ustad. Ya, silakan Akhdira. Ibnul Mudarrisi. Ibnul Mudarrisi artinya Anak laki-lakinya guru. anak laki-lakinya guru. Ya, ada penulis perbedaan di nomor 8 dan 9. Ini penulis tulis sebagai isyarat bahwa nanti kita belajar itu juga. Anda hapus ya, Pak ya? Sudah dipotong kan? Iya. Ya lebih nyantai nggak di ini, nggak live, ya, Pak ya, nggak direkam. Kayak di kelas, kalau direkam nggak bisa bercanda, ya. Nah, abun sama akhun, ya abun itu bapak, akhun itu saudara, ya abun sama akhun.
idhofah, ya ada tambahan waw. Di situ Abu apa? Abu Khalid. Abu ada wawnya. Khalidin. Aku Khalidin. Itu ya, ada tambahan waw. Ini namanya nanti al-asmaul khamsah atau al-asma'u as-sittah. Ya. Tapi di sini di buku al-asma'ul khamsah, nanti kita belajar. Mudah kan? Idhofah, Pak? Mudah, insyaallah. Kalau misalnya mudhofnya kasroh, boleh nggak? Mudhof itu kan kata pertama, lafaz pertama, kan ada dua lafaz. Lafaz pertama mudhof, lafaz kedua mudhof ilaih. Kalau mudhof ilaih ya kasroh, bisa kasroh tadi. Tapi kalau mudhof, boleh nggak kasroh? Boleh nggak kasroh? Boleh. Iya benar. Iya. Contohnya, jangan lihat dulu. Ya, boleh nggak kasroh akhir? Ikhwan, boleh. Kan syaratnya cuma tidak boleh ada alif, tidak boleh tanwin. Misalnya memasukkan huruf jar, ya, baik, tu, khalidin. Ya, kita ingin mengucapkan di dalam rumah Khalid, berarti pakai huruf jar. Fi baitin gitu. Fi baitin gitu. Fi baiti. Ya, karena syarat mudhof tidak boleh tanwin. Walaupun ada huruf jarnya hanya kasrah saja. Ya, fi baiti Khalidin. Baiti mudhof. Khalidin mudhofun ilaihi. Ya, gitu. Jadi kalau bikin mudhof ilaih dari fi bisa nggak? Izin. Bikin mudhof ilaih dari fi bisa. Ini contohnya. Ya benar ini kok contohnya. Ya, bisa bikin mudhof ilaih dari fi. Masukin Patri. Nggak bisa. Hah? Nggak bisa. Mudhof ilaih itu isim, fi itu huruf. Ya, fi itu huruf ya. Lihat. Ya, yang ini yang mudhof ilaihnya baiti mudhof, Khalidin mudhofun ilaihi. Ya. Kalau udah paham itu, kita latihan halaman 46. Ya, silakan bagian siapa? Terakhir antum, silakan. Baitus Shadiq artinya rumah teman. Ya, as-shadiq teman. Ya, rumah kawan. Baitus Shadiq. Ya, bukan Baitus Shadiqin karena ada alif lam. Terus Pak Tobroni silakan. Muhammad nggak boleh sukun, isim nggak ada yang sukun. Yaitu Muhammadin. Ya, yaitu Muhammadin artinya apa? Rumah Muhammad. Yaitu sebagai apa Pak Tabrani? Sebagai apa? Yo, mudhof. Ya, mudhof. Muhammadin sebagai mudhof ilaih. Mudhof syaratnya apa, Pak Tabrani? Iya, kalau mudhof ilaih harus kasroh atau kasroh tanwin. Masya Allah, itu dapat ilmu. Ya, nanti sampaikan ke istri di rumah. Dengan Masya Allah, tadi belajar mudhof ilaih gitu kan. Istri aku bingung mau mudhof ilaih gimana ya?
silakan akhir antum. Babul baiti. Babul bait artinya Pintu rumah. pintu rumah. Iya. Terus akhir Andi. Sayyarati hamidin. Sayyarati hamidin. Sayyaratu hamidin. Sayyaratu hamidin. Nggak sayyarati. Bukan. Iya, sayyaratu hamidin artinya apa? Mobil yang ini. Mobilnya Hamid. Silakan Patri. Kitabullahi artinya Al-Quran. Iya, artinya Al-Quran kan? Ya, ya kitabullah. Iya betul. Silakan Pak Zaniman. Di maktabu. Fi maktabu. Di Ya, ini. Ya. Di maktabi. Fi maktabi al-mudi. Al-mudiri. Iya. Al-mudiri. Artinya diulang lagi Pak. Fi Di maktabi mudi. al-mudiri. Iya. Artinya apa Pak? Di atas kitab. Di atas kitab. Di dalam Di dalam kantor kepala sekolah. Maktab itu bisa kantor, bisa meja. Di dalam kantor kepala sekolah. Mana mudhofnya Pak? Fi. Iya, mudhofnya fi. Iya. Benar mudhofnya fi? Iya. Benar. Pak Tabrani fi mudhofnya? Bukan. Mana? Maktabi bahasa Liman mudhofnya. Kalau fi nggak bisa jadi mudhof, ya. Maktabi mudhof. Syarat mudhof apa bahasa Liman? Ada alif lam, ada alif lam benar, ada tanwin benar. Tidak ada alif lam, tidak ada tanwin. Mudhof nilainya al-mudiri. Syaratnya harus kasroh dan kasroh atau kasroh tanwin. Mudah ya Pak? Bahasa Arab mudah kan? Masya Allah mudah ya. Mudah. Pasaliman nanti berangkat umroh tanpa, kalau jalan-jalan tanpa ditemani pembimbing atau ya bisa ngobrol kan sama orang Arab kan? Insya Allah ya. Naam sama la itu nggak cukup. Ya Pak ya. Naam la. Silakan akhirnya. Ala maktabil ustadi. Ala maktabil ustadi artinya Di atas meja ustadi. mana mudhofnya? Maktabi Maktabi mudhof ilaihnya? al-ustadi. Iya. Kenapa mudhof kasrah? Yang mudah melakukan laras. Kenapa mudhofnya kasrah? Ada huruf jer, ya huruf jer, huruf jar, huruf jer. Ya, mudo ini jadi mudo. Jer sama jar itu pengaruh ya. Ya. Alamat tabi ustaz di atas meja ustaz. Silakan akhir. Antum dari mana? Dari mana? Ya dari tadi di sini. Dari mana? Tinggal di mana? Di Pondok Cina. Pondok Cina. Iya. Ya silakan akhir. Min baitil mudarris. Kenapa baiti jadi kasrah? Iya, baiti sebagai mudhaf, al-mudarrisi mudhafun ilaihi. Pak Rizal, silakan Pak Rizal. Akhwat belum. Ikhwan semua tadi ya? Ya, akhwat silakan. Nomor 9 sampai 10. Baitul Antolibi Mudarrisati. Antolibil mudarrisati atau kalau antolibil mudarrisati ya dari siswanya bu guru. Ya, atau siswanya sekolah. Gimana kalau sekolah? Libil madrasati. Tolibi sebagai apa Ibu? Mudhof. Kenapa mudhof kasar di situ? Karena ada huruf jar.
Iya. Mudhof syaratnya apa Ibu? Kasro. Hah? Mudhof syaratnya kasroh. Tanwin. Iya. Tidak Alif lam. tidak alif lam dan tidak tanwin. Mudhof ilaihnya mana? Madrasah itu ya. Al-madrasati. Iya. Syaratnya apa? Mudhof ilaih Ibu? Harus kasro. Harus kasroh atau kasroh? Tanwin. Tanwin. Iya. Nomor 10 silakan setelahnya. Setelah Ibu itu. Fi ghurfatil ammi. Iya, artinya fi di dalam ghurfa apa? Di dalam Dapur apa toilet? Kamar. Iya. Dapur apa toilet Ibu? dapur. Dapur. Iya. Toilet apa kamar mandi? Dapur bibi. Dapur. Ghurfa itu ruangan Ibu atau kamar. Kalau dapur apa? Madkhul. Ya, di ruangan atau di kamar. Ammi apa? Amun? Bibi. Bibi. Bukan. Kalau bibi ada tambah mutonya. Ammatun. Kalau ini amun paman. Fi ghurfatil ammi. Di dalam kamar paman. Ya, di dalam kamar tulang. Ya, paman tuh apa? Ya, ammi, paman dari pihak apa? Ibu. Yang benar. Yang benar. Ya, yang lagi. Amun paman dari pihak ibu. Bapak. Kalau dari pihak ibu, khalun. Iya. Anak tanya karena dia udah belajar. Sama aneh juga. Ya kan, makanya protes. Iya, jadi amun itu paman dari pihak ayah. Iya, ghurfati sebagai apa Ibu? Mudhof. Mudhof itu tidak ada alif lam dan tidak tanwin. Al-ammi sebagai mudhofun ilaih harus kasrah. Ya, jam 15. Ya, pas jam 15. Lanjut. Ya. Lanjut. Hah? Jangan senyum Pak. Ya. Lanjut besok Ustaz. Oh, lanjut besok. Ya. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan atau pernyataan? Mau tanya Ustaz, Ya, silakan. untuk faedah mudah Ustaz, berlaku nggak untuk istri yang pesanan akan jual mobil milik Ustaz? Bisa. Saya Tapi nanti antum ketemu kaidah baru bikin pusing lagi. Tapi nggak apa-apa. tidak. Nah, kalau musanna dua mobil ustad, maka nunnya dihilangkan. Tadi kan musanna itu ada tambahan alif dan nun. Saya rotani asalnya kan? Ya, ketika idhofah dua mobil ustad. Ya, anak juga nulisnya masih grogi. Ya, Pak ya. Saya rotal ustadi. Nunnya hilang. Ya, nunnya hilang. Dua mobil ustad. Ya, doakan Pak ya. Amin. Ya, doakan dua mobil ustad ya. Terus ada lagi? Ibu-ibu mau bertanya? Abu ngantuk. Nah, sampai sini dulu ya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.